Not that feeling. I mean, I think I was younger and I didn't realize what I was doing. And I say many times. MotoGP Jepang 2025, Marc Marquez mendadak ragu, tapi gelar juara digaransi tetap di Motegi. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, masih harus melalui kesulitan ekstra pada hari kedua MotoGP Jepang 2025. Marc Marquez menjalani balapan sprint MotoGP Jepang yang tidak mudah di Mobility Resort Motegi, Jepang, Sabtu, 27 September 2025. Apalagi start tidak cukup baik dialami pembalap Spanyol itu hingga membuatnya sempat keluar dari zona 3 besar. Marquez cukup lama berada di belakang pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir. Setidaknya butuh 7 lap baginya untuk dapat mengamankan zona podium. Upaya Marquez melewati Mir sebenarnya juga tidak sepenuhnya dengan manuver yang bersih. Marquez melebar dalam upaya block pass yang berakhir agak berlebihan dari tikungan hingga Mir juga ikut melebar. Pembalap berusia 32 tahun itu mengakui kesulitan untuk bisa menyalip Mir dan kemudian Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory, untuk posisi kedua. Balapannya tadi sangat sulit, karena dua pembalap di depan saya sangat sulit disalip, mereka mengerem dengan sangat keras, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari Motorsport. Ketika aku melihat Pecco, Bagnaia, sudah menghilang di depan, saya memutuskan untuk fokus pada balapan saya sendiri. Perasaan semakin membaik. Besok akan menjadi balapan yang panjang, tapi kami tidak boleh lupa bahwa tujuan utama kami akhir pekan ini berbeda, ujarnya. Marquez memuji penampilan apik rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang akhirnya meraih kemenangan perdana pada sprint musim ini. Bagnaia menang dengan selisih 1,8 detik atas Marquez yang finish kedua setelah tak tersentuh dari start hingga finish. Kami memiliki margin yang cukup besar. Startnya tidak terlalu bagus, karena saya ingin bermain aman, ucap Marquez. Saya tidak menyangka Acosta akan menyalip dari luar. Pecco melakukan balapan yang sangat bagus, kami cukup baik. Keraguan Marquez muncul ketika dia diekspektasikan untuk mengunci gelar juara pada seri MotoGP Jepang 2025. Jelang seri MotoGP Jepang, Marquez harus menambah 3 poin lagi dalam keunggulannya untuk memastikan titel Grand Prix yang ke-9. Dewi Fortuna untungnya masih berpihak karena tak mulusnya performa Marquez kali ini dibarengi kesulitan besar pesaing terdekatnya yaitu Alex Marquez, BK8 Gresini Racing. Alex gagal meraih poin karena cuma finish ke-10 dalam sprint. Tugas Mark pun berubah dari menambah poin menjadi mencegah agar selisihnya tidak berkurang lebih dari 6. Situasinya berat. Kami telah mengatasinya sepanjang tahun, terutama dengan tidak ingin membuat kesalahan, ucap Marquez besar. Saya lebih tegang dari biasanya. Semoga dalam warm-up, Minggu pagi, saya bisa memperbaiki beberapa aspek dalam berkendara dan sedikit lebih rileks. Prioritasnya adalah memanfaatkan peluang pertama untuk menjadi juara. Saya berharap bisa melepaskan beban ini, ujarnya. Sementara itu, bendera putih telah diangkat Alex Marquez karena pesimistis dengan peluangnya untuk mengubah situasi pada balapan besok. Kemenangan tidak cukup bagi Alex karena harus dibarengi dengan kegagalan Marquez untuk finish kedua untuk memperpanjang perburuan gelar. Di sisi lain, Alex hanya mengincar finish ke-6. Kalau demikian, Marquez cuma perlu finish ke-12. Saya, sebagai orang yang realistis, akan berusaha berada di sekitar posisi ke-6. Sementara Marc Marquez mengincar podium. Saya harus melupakan apa yang dipertaruhkan dan fokus pada balapan, yang merupakan hal yang saya kuasai. Ini aneh, karena saat masih muda, Anda tidak menyadari tekanan dan berpikir bahwa tidak ada masalah, bahwa akan ada kesempatan lain. Tapi kali ini, saya ingin menyelesaikannya sekarang, pungkasnya. MotoGP Jepang 2025 hari ini bisa jadi momen bersejarah buat Marc Marquez. The Baby Alien berpeluang meraih gelar juara dunia di sirkuit Motegi. Seri ke-17 MotoGP 2025 digelar di Motegi, Minggu, 28 September 2025.
Balapan sebanyak 24 laps ini dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Francesco Bagnaia akan memulai balapan sebagai pole sitter. Rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez start dari posisi ketiga di belakang Joan Mir. Marquez bisa merayakan gelar juara dunia di MotoGP Jepang 2025. MM93 saat ini mengumpulkan 521 poin, unggul 191 poin dari pesaing terdekatnya, Alex Marquez, dengan 5 seri tersisa. Skenario juara Marc Marquez bahkan tak harus menjadi pemenang race MotoGP Jepang 2025. Dia hanya perlu finish di posisi kedua untuk memastikan gelar juara dunia ke-9 baginya. Marc Marquez akan dinobatkan sebagai juara dunia jika Alex tidak mengungguli dia besok dengan selisih 7 poin. Akun MotoGP menuliskan, andai menjadi juara dunia hari ini, Marquez kembali merengkuh trofi yang terakhir kali dia menangkan pada 2019. Rider asal Spanyol itu juga akan menyamai prestasi rivalnya di masa lalu, Valentino Rossi. Apabila Marquez mengalami crash dan tak bisa mengakhiri balapan di sirkuit Motegi, maka penentuan titel juara dunia MotoGP 2025 berlanjut di Indonesia pada 3 hingga 4 Oktober. Hanya MM93 sendiri yang bisa menentukan mau juara hari ini atau pekan depan. Balapan MotoGP Jepang 2025 disiarkan langsung oleh Trans 7. Para penggemar juga dapat menyaksikannya melalui tayangan streaming video. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, masih harus melalui kesulitan ekstra pada hari kedua MotoGP Jepang 2025. Marc Marquez menjalani balapan sprint MotoGP Jepang yang tidak mudah di Mobility Resort Motegi, Jepang, Sabtu, 27 September 2025. Apalagi start tidak cukup baik dialami pembalap Spanyol itu hingga membuatnya sempat keluar dari zona 3 besar. Marquez cukup lama berada di belakang pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir. Setidaknya butuh 7 lap baginya untuk dapat mengamankan zona podium. Upaya Marquez melewati Mir sebenarnya juga tidak sepenuhnya dengan manuver yang bersih. Marquez melebar dalam upaya block pass yang berakhir agak berlebihan dari tikungan hingga Mir juga ikut melebar. Pembalap berusia 32 tahun itu mengakui kesulitan untuk bisa menyalip Mir dan kemudian Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory, untuk posisi kedua. Balapannya tadi sangat sulit, karena dua pembalap di depan saya sangat sulit disalip, mereka mengerem dengan sangat keras, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari Motorsport. Ketika aku melihat Pecco, Bagnaia, sudah menghilang di depan, saya memutuskan untuk fokus pada balapan saya sendiri. Perasaan semakin membaik. Besok akan menjadi balapan yang panjang, tapi kami tidak boleh lupa bahwa tujuan utama kami akhir pekan ini berbeda, ujarnya. Marquez memuji penampilan apik rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang akhirnya meraih kemenangan perdana pada sprint musim ini. Bagnaia menang dengan selisih 1,8 detik atas Marquez yang finish kedua setelah tak tersentuh dari start hingga finish. Kami memiliki margin yang cukup besar. Startnya tidak terlalu bagus, karena saya ingin bermain aman, ucap Marquez. Saya tidak menyangka Acosta akan menyalip dari luar. Pecco melakukan balapan yang sangat bagus, kami cukup baik. Keraguan Marquez muncul ketika dia diekspektasikan untuk mengunci gelar juara pada seri MotoGP Jepang 2025. Jelang seri MotoGP Jepang, Marquez harus menambah 3 poin lagi dalam keunggulannya untuk memastikan titel Grand Prix yang ke-9. Dewi Fortuna untungnya masih berpihak karena tak mulusnya performa Marquez kali ini dibarengi kesulitan besar pesaing terdekatnya yaitu Alex Marquez, BK8 Gresini Racing. Alex gagal meraih poin karena cuma finish ke-10 dalam sprint. Tugas Marc pun berubah dari menambah poin menjadi mencegah agar selisihnya tidak berkurang lebih dari 6. Situasinya berat. Kami telah mengatasinya sepanjang tahun, terutama dengan tidak ingin membuat kesalahan, ucap Marquez besar. Saya lebih tegang dari biasanya. Semoga dalam warm-up, minggu pagi, saya bisa memperbaiki beberapa aspek dalam berkendara dan sedikit lebih rileks. Prioritasnya adalah memanfaatkan peluang pertama untuk menjadi juara.
Saya berharap bisa melepaskan beban ini, ujarnya. Sementara itu, bendera putih telah diangkat Alex Marquez karena pesimistis dengan peluangnya untuk mengubah situasi pada balapan besok.